Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul The Body. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Jitu Joseph dan dibintangi oleh Emran Hashmi, Sobita Dulipala, Vedika, dan Rishi Kapoor. Film ini adalah remake dari film thriller Spanyol dengan judul El Cuerpo yang dirilis tahun 2012. The Body berkisah tentang misteri hilangnya mayat di sebuah lab forensik, di mana security di lab forensik tersebut mengatakan bahwa mayat itu bangkit dari kematian. Kok bisa? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini, dan simak juga review di bagian akhir video ya. Yah, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film diawali dengan adegan di mana seorang polisi bernama Rawal mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Pawan. Rawal kemudian bergegas menuju ke sebuah laboratorium forensik. Setibanya di sana, Pawan mengatakan bahwa mayat tubuh wanita yang bernama Maya menghilang di dalam laboratorium forensik tersebut. Menurut kesaksian dari security yang bernama Tara, malam itu ia mendengar bunyi dari kamar mayat. Saat ia memeriksa, pintu penyimpanan salah satu mayat terbuka, sedangkan mayatnya tidak ada di sana. Tara memeriksa keluar ruangan dan sejurus kemudian ia melihat mayat wanita sedang berdiri di dalam lift. Tara sangat ketakutan, kemudian ia segera berlari keluar. Diketahui jika mayat yang hilang itu adalah mayat Maya. Wanita itu adalah seorang pebisnis muda yang sangat sukses. Ia diduga meninggal karena serangan jantung dan dokter yang mengautopsi adalah Tania. Maya tidak memiliki sanak saudara, orang tuanya sudah meninggal dan ia hanya memiliki seorang suami yang bernama Ajay. Mereka tinggal di Mauritius. Ajay sendiri memiliki adik perempuan yang bernama Shaina. Dan Shaina tidak menyukai Maya karena wanita itu sering menghina suaminya sendiri. Ajay mendatangi kediaman seseorang yang bernama Ritu. Ia disambut ramah dengan segelas minuman. Ritu adalah selingkuhan Ajay. Pria itu tidak mencintai Maya. Ia menikahinya karena harta. Ajay menjalankan bisnis farmasi dan juga sebagai profesor tamu di universitas. Sekalipun demikian, bisnis yang dijalankan Ajay adalah milik istrinya yang bernama Maya. Ritu mengatakan bahwa ia merasa kesepian tanpa Ajay dan sejurus kemudian Ajay mendapat telepon dari polisi Pawan. Ia diminta untuk datang ke laboratorium karena jasad istrinya menghilang. Ajay panik dan marah-marah kepada polisi Pawan karena mayat istrinya menghilang. Tak lama berselang, polisi Rawal datang. Ia kemudian menginterogasi Ajay. Dari interogasi ini, polisi Rawal mencurigai Ajay sebagai penculik mayat karena Rawal tahu jika Ajay berbohong. Menurut Ajay, ia tidak ada di rumah saat polisi mencarinya karena ia sedang keluar untuk membeli obat sakit kepala di sebuah apotik. Padahal di wilayah itu tidak ada apotik yang buka 24 jam. Karena itulah Ajay diminta untuk tetap tinggal di kantor itu untuk diinterogasi lebih lanjut. Dokter Tania kemudian datang ke lab forensik. Menurutnya, Maya meninggal karena serangan jantung. Namun, ia belum bisa memastikan itu karena mayat itu belum diautopsi. Tania justru mengatakan bahwa kasus itu adalah kasus katalepsi, suatu istilah untuk orang-orang yang mengalami gangguan berupa kehilangan kesadaran dalam waktu yang cukup lama dan bahkan bisa mencapai 12 jam. Polisi Rawal membantah jika Maya benar-benar hidup kembali, kenapa Maya harus bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya setelah ia mendapatkan kembali kesadarannya. Rawal yakin jika mayat Maya diculik oleh seseorang. Rawal berhipotesis bahwa Maya kemungkinan dibunuh oleh Ajay dan mayatnya dicuri agar tidak bisa diautopsi. Dengan demikian, penyebab kematian tidak bisa diketahui.
Pawan tidak terima jika Rawal menuduh sembarangan tanpa barang bukti. Pawan beranggapan bahwa Rawal punya kebiasaan buruk dalam menghakimi tersangka, terutama sejak ia kehilangan istrinya dalam sebuah kecelakaan 10 tahun silam. Diketahui jika istri Rawal tewas karena mobilnya jatuh ke jurang dalam sebuah kecelakaan yang mematikan. Beruntung Rawal dan anaknya berhasil selamat. Namun Rawal meyakini bahwa istrinya bukan mengalami kecelakaan, melainkan dibunuh oleh seseorang. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Namun Ajay masih saja ditahan di laboratorium forensik tersebut. Pria itu sudah tidak sabar ingin pulang. Di luar hujan dan mendadak mati lampu. Ajay diminta kembali ke ruangan interogasi oleh Kate, dokter medis di lab forensik tersebut. Saat Ajay sendirian di ruangan, mendadak ia melihat kain merah milik istrinya ada di ruangan itu, dan di dalam lemari ditemukan botol obat yang Ajay berikan kepada istrinya sesaat sebelum kematiannya. Diketahui jika Ajay meracuni Maya dengan obat TH16 yang membuat wanita itu terkena serangan jantung. Tujuannya adalah supaya ia bisa menguasai harta Maya dan menikahi selingkuhannya Ritu. Rawal, Pawan, dan Kate masuk ke ruangan itu. Ajay buru-buru menyembunyikan botol itu di saku celananya. Dan saat Rawal menggeledah pria itu, ia menemukan botol obat di saku celananya. Ajay kemudian berdalih dengan mengatakan bahwa botol obat itu adalah sampel produk dari perusahaannya yang ia pasarkan di beberapa rumah sakit. Ajay meminta izin ke toilet. Di sana ia menelpon selingkuhannya yang bernama Ritu. Ritu mendapatkan informasi dari internet tentang polisi Rawal. Pria itu ternyata kehilangan istrinya 10 tahun yang lalu. Ia juga ditinggalkan oleh anaknya karena pria tersebut pecandu alkohol. हम दोनों के अलावा सिर्फ माया को पता हो सकता था कि उसके साथ क्या हो। क्या वो बच सकती थी? Setelah menelpon Ritu, Ajay menemukan secarik kertas dengan amplop merah di dalam toilet dan tulisan itu bertuliskan, "Aku merindukanmu sayang." Kalimat itu adalah kalimat yang biasa Ajay kirimkan untuk Ritu melalui pesan WA. Saat polisi mendatanginya, pria itu mengoyak dan membuang kertas itu di dalam toilet. Namun ternyata toiletnya mampet. Karena takut polisi menemukan sobekan kertas tadi dan semakin mencurigai dirinya, Ajay terpaksa menelan potongan kertas yang sudah ia buang ke dalam lubang toilet tadi, guys. Ketika keluar dari toilet, Rawal dan polisi lainnya melihat jejak kaki yang diduga milik orang yang mencuri mayat Maya. Dan ukuran jejak kakinya sama persis dengan ukuran sepatu Ajay yang membuat polisi semakin curiga jika Ajay adalah pencuri mayat istrinya. Ajay kemudian melihat tanda di dinding dan itu mengingatkannya akan tanda yang ia dan Maya buat pada saat berada di sebuah pantai di saat Maya memberikannya kejutan dengan membelikannya sebuah mobil baru. Ritu menelpon Ajay. Wanita itu ingin sekali menemuinya karena ia mengkhawatirkan kekasihnya itu. Ajay melarangnya. Ia takut jika polisi mengetahui bahwa Ritu adalah selingkuhannya. Karena itu akan semakin memberatkan posisinya sebagai tersangka. Ketika ia berbicara kepada Ritu via telepon, sosok Maya melintas di depan pintu kaca yang membuat Ajay meyakini jika Maya memang masih hidup dan ia ingin membalas dendam kepada dirinya. Shaina terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia merasakan seakan Maya mencoba membunuhnya. Ia ketakutan dan kemudian menelpon kakaknya Ajay. Sejurus kemudian Rawal mendadak muncul di depan Ajay. Dan pria itu kemudian mengunci Ajay di ruangan itu. Kate kemudian menyampaikan laporan tentang botol obat yang ditemukan di saku celana Ajay. Obat itu dinamai TH16 yang biasa digunakan dalam pengobatan kanker, hanya saja digunakan dengan dosis yang sedikit. Dalam dosis banyak, obat ini bisa menjadi racun yang memicu serangan jantung. Rawal terlihat senang. Feelingnya akan Ajay ternyata benar. Pria itu pasti dalang di balik kematian istrinya sendiri.
Ajay terbangun dari mimpi buruk. Mendadak pintu yang tadinya terkunci sekarang malah terbuka. Ia berjalan keluar setelah mendengar suara HP berdering. Suara HP itu berasal dari kamar mayat. Ajay mengambil HP tersebut dari salah satu kantong mayat yang bertuliskan identitas Tony. Ajay kemudian menelpon balik nomor yang menghubungi HP tersebut. Seorang wanita mengangkat telepon itu dan ia adalah pramusaji di sebuah bar. Dari keterangan wanita itu diketahui jika Maya memiliki teman bernama Tony. Ajay kemudian meminta bantuan Ritu untuk mencari tahu siapa Tony. Rawal mengatakan bahwa Ajay akan segera ditahan karena di saku celananya ditemui obat TH16 yang diduga digunakan untuk meracuni istrinya sendiri. Agar tidak ketahuan penyebab kematian, Ajay dituduh mencuri mayat Maya sebelum sempat diautopsi. Ajay membantah, sekalipun obat itu ada di saku celananya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia yang meracuni Maya. Dan bahkan tanpa hasil autopsi, tuduhan Rawal hanyalah sebuah ilusi. Rawal kemudian menemui Ajay dan ia mengatakan bahwa Maya mengubah kontrak pernikahannya 3 bulan lalu. Isi kontrak itu adalah jika Maya dan Ajay bercerai, maka pria itu tidak akan mendapatkan harta Maya sepeser pun. Tak hanya itu, Maya juga menyewa detektif yang bernama Tony karena wanita itu merasa bahwa ada orang yang ingin membunuh dirinya. Ajay kemudian teringat bahwa ia menemukan ponsel milik Tony di kamar mayat dan di sana tertera nama Tony. Ia membawa polisi Rawal ke sana untuk membuktikan bahwa Tony sudah meninggal. Tapi saat Ajay kembali ke kamar mayat, mayat Tony tidak ada di sana dan itu membuat polisi Rawal yakin bahwa pria ini selalu berbohong. Ritu menemukan amplop berisi flashdisk di depan pintu rumahnya. Ia menelpon Ajay, kemudian mengirimkan isi flashdisk itu kepada Ajay. Setelah melihat isi file itu, Ajay jadi sadar bahwa rencana pembunuhan yang ia lakukan terhadap Maya sudah diketahui oleh detektif Tony. Yang artinya kemungkinan Maya mengetahui jika Ajay akan meracuninya. Jadi ia merencanakan kematian palsu dan menjebak balik Ajay. Ajay kemudian meminta Ritu untuk lari dari rumahnya karena ia yakin jika Maya masih hidup dan sedang mengincar nyawa Ritu. Sesaat ketika Ritu keluar dari rumah, Ajay mendengar suara orang menabrak Ritu. Ajay ketakutan, ia tak ingin Maya menghabisi kekasihnya. Untuk itulah Ajay memberitahu Rawal bahwa nyawa Ritu dalam bahaya. Ia juga terpaksa membongkar kedok perselingkuhannya dengan wanita yang bernama Ritu. Ajay sebenarnya mencintai Ritu, namun jika ia memilih Ritu, ia akan kehilangan pekerjaannya karena semua harta yang dimiliki berasal dari Maya. Karena itulah ia memutuskan untuk menghabisi Maya dengan meracuninya. Pengakuan Ajay itu ia buat di depan polisi Rawal. Ajay mengatakan bahwa Maya masih hidup. Karena itulah ia memalsukan kematiannya dengan targetnya adalah balas dendam kepada Ritu dan dirinya. Polisi Rawal ditelepon oleh Pawan. Menurut Pawan, di rumah Ajay ditemukan rekaman CCTV lab forensik yang dinyatakan hilang. Dan ditemukan juga sepatu yang sama persis dengan jejak sepatu yang ada di dalam toilet. Barang bukti itu menunjukkan bahwa Ajay pelakunya. Dalam rekaman CCTV itu terlihat seseorang bertopeng sedang menyeret mayat Maya. Rawal kemudian memaksa Ajay untuk memberitahu di mana pria itu menyembunyikan mayat tersebut. Namun Ajay mengatakan bahwa ia bukan pelakunya dan ia yakin jika itu semua adalah trik Maya sendiri untuk mengelabui semua polisi. Ajay yakin seyakin-yakinnya bahwa Maya benar-benar masih hidup. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Apakah Maya benar-benar sudah mati ataukah ia hanya memanipulasi kematiannya guna menuntut balas kepada Ajay? Dan jika Maya benar-benar mati, siapakah yang telah menculik mayatnya dan kenapa ia harus melakukan hal itu? Well, let's find out.
Polisi Rawal mendapatkan telepon dari Pawan. Pawan mengatakan bahwa jasad seorang wanita ditemukan dan ternyata itu adalah jasad Maya. Menurut informasi yang didapat oleh Pawan, tak ada gadis yang bernama Ritu. Hal tersebut hanyalah ilusi dan kebohongan Ajay karena yang sebenarnya adalah Ajay ingin membunuh Maya untuk mendapatkan hartanya. Saat Rawal memborgol Ajay, Ajay mendorong Rawal dan kemudian ia melarikan diri. Tapi ia malah tumbang terkapar karena efek obat TH16 yang sudah bereaksi di tubuhnya. Rawal mendatangi Ajay dan ia mulai mengumbar semua fakta di balik misteri itu. Jadi begini nih kebenarannya. 10 tahun yang lalu, Rawal bersama istri dan anaknya mengalami kecelakaan, di mana mobil mereka ditabrak oleh mobil Maya. Mobil Rawal tersangkut di tepi jurang. Maya dan Ajay ketakutan karena sudah menabrak seseorang. Tetapi mereka justru berpikir sebaliknya. Jika orang yang mereka tabrak benar-benar mati, itu artinya tidak ada saksi hidup. Dan kecelakaan itu dianggap sebagai kecelakaan biasa. Makanya Maya memutuskan untuk kembali mendatangi lokasi tabrakan dan kemudian menabrak mobil Rawal hingga jatuh ke dalam jurang. Akibat ulah Maya, Rawal dan Isha berhasil keluar namun istrinya jatuh ke jurang bersama mobil itu dan membuatnya tewas. Saat Isha dewasa, ia secara tidak sengaja menemukan Ajay yang sedang mengajar di universitas di mana Isha kuliah. Setelah yakin jika pria itu adalah suami Maya, sang pembunuh ibunya, Isha dan ayahnya Rawal mengatur siasat untuk balas dendam. Isha menyamar menjadi Ritu dan menggoda Ajay agar ia jatuh cinta kepadanya. Dan itu akhirnya membuat Ajay memutuskan untuk meracuni istrinya demi menikahi Isha atau Ritu. Dan bahkan 8 jam yang lalu sebelum Ajay dipanggil ke lab forensik, Isha juga meracuni Ajay setelah membubuhkan TH16 dalam minuman pria itu. Dan sekarang efek racun itu mulai bekerja. Semua tanda-tanda yang ditemukan Ajay saat berada di kantor lab forensik itu adalah ulah dari Rawal. Ia merekayasa semuanya sehingga Ajay berpikir seolah-olah Maya masih hidup. Film ditutup dengan adegan di mana Rawal membongkar fakta yang terjadi dan Ajay menghembuskan nafas terakhirnya dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, kekuatan utama di film ini ada pada 4 poin penting. Pertama, efek thrilling di film ini sudah muncul sejak saat awal dan terus berlanjut hingga akhir. Penonton dijejali dengan ketegangan dan rasa penasaran yang luar biasa. Setiap adegan menjadi sangat penting dan sayang untuk dilewatkan guna mendapatkan clue atau petunjuk demi mengungkapkan misteri di balik hilangnya mayat Maya. Kedua, ending film ini keren banget. Penonton tidak hanya disajikan dengan plot twist yang cakep, tapi juga ending yang memuaskan, di mana penjahatnya game over di akhir cerita, dan dendam terbalaskan dengan cara yang sangat cantik. Selain itu, screenplay di film ini dibangun dengan sangat rapi. Penonton disugesti agar meyakini jika Maya benar-benar mengalami suatu kondisi yang disebut dengan istilah katalepsi. Kemudian saat tersadar dia menghilang untuk balas dendam. Last but not least, sinematografi di film ini juga memanjakan mata. Salah satu penyebabnya adalah karena setting di film ini diambil di Kepulauan Mauritius yang memang terkenal dengan keindahan pantainya. Dan benar saja, di film ini keindahan pantai Mauritius dieksplor di beberapa adegan dalam film, tidak hanya di video klip lagunya, tapi juga di film itu sendiri. Dan itu membuat nuansa dan suasana klip video di film ini tidak membosankan. Untuk kekurangannya sendiri, sekalipun screenplay dalam film ini rapi, namun ada 2 hal yang menyeruak yang membuatnya terasa kurang sempurna. Pertama, tidak dijelaskan kenapa Ajay bisa melihat Maya melintas di hadapannya lewat pintu kaca di saat Ajay disekap. Bukankah Maya jelas-jelas sudah meninggal dan mayatnya dicuri oleh Rawal? Jadi untuk bagian yang ini agak berlebihan dalam penggiringan opini penonton untuk meyakini bahwa Maya seakan masih hidup. Kedua, alur film ini sebenarnya terbaca terutama terkait siapa pelaku penculik mayat Maya.
Kemudian disinggung tentang kecelakaan yang terjadi 10 tahun yang lalu yang merenggut nyawa istri Rawal. Nah, ini adalah clue fatal yang disajikan terlalu dini di awal film. Beruntung banyak kompilasi dari adegan lain yang mengelabui petunjuk ini sehingga momen di akhir film masih tetap mengejutkan. Oke, secara personal overall, aku memberikan nilai 7,9 dari 10 untuk film The Body ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?